Salam sehat untuk kita semua. Hai semuanya. Pada video kali ini, kami dari tim uji praklinik akan membahas pengembangan senyawa baru sebagai obat anti diabetes yang meliputi melalui tahapan uji farmakodinamik, farmakokinetik, dan toksikologi. Fokus utama uji farmakodinamika adalah untuk memastikan efektivitas suatu senyawa dalam menurunkan kadar glukosa darah. Dan biasanya uji ini menggunakan hewan model diabetes yang diinduksi menggunakan streptozotoksin dan alloxan. parameter yang diuji meliputi penurunan kadar glukosa darah puasa, peningkatan kadar insulin, hasil uji OGTT atau toleransi glukosa, dan yang terakhir adalah perbaikan fungsi pankreas secara histopatologi. Menurut pedoman BPOM tahun 2021 dan juga penelitian yang telah dilakukan oleh Nugraha et al. Di tahun 2023 di Journal of Ethnopharmacology, efek antidiabetik dapat dinilai signifikan jika dapat menurunkan kadar glukosa darah lebih dari sama dengan 30% dibandingkan dengan kontrol negatif, serta dapat menunjukkan mekanisme kerja seperti inhibisi alfa glukosidase atau dapat meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Selanjutnya, untuk memastikan senyawa memiliki waktu paruh yang optimal dilakukan uji farmakokinetik. Uji ini menilai bagaimana senyawa diabsorpsikan, didistribusikan, dimetabolismekan, dan dieliminasi, yang biasa disebut dengan ATME. Rancangan umum menggunakan pemberian intravena dan oral pada hewan uji diikuti dengan pengambilan sampel darah secara terukur. Konsentrasi senyawa menggunakan LC-MS untuk menentukan parameter seperti Cmax, Tmax, AUC, dan T setengah. Menurut ICH tahun 2020, waktu paruh obat idealnya adalah sekitar 3 hingga 6 jam, di mana memiliki efek yang stabil dan dosis obat yang diberikan tidak terlalu sering. Apabila waktu paruh obat terlalu singkat, maka obat dapat dibuat dalam bentuk lepas lambat, sehingga efek obat lebih lama di dalam tubuh. Yang terakhir, uji keamanan dinilai dari uji toksikologi. Pada uji toksisitas akut, hewan uji akan diberi dosis tunggal tinggi selama 14 hari untuk diamati efek toksiknya, penurunan berat badan, dan mortalitas. Sementara itu, uji subkronik yang dilakukan selama 28 hari digunakan untuk menentukan NOEL atau dosis tertinggi yang tidak menimbulkan efek samping. Parameter yang dipantau mencakup pertama, fungsi hati seperti SGOT dan SGPT. Kedua, fungsi ginjal seperti ureum dan kreatin. Ketiga, kondisi organ melalui pemeriksaan histopatologi. Menurut OECD 423/2022, apabila tidak ada kematian pada dosis lebih dari 2000 mg per kilogram BB, maka dikategorikan praktis tidak toksik. Melalui tahapan ujian standar, kita turut berpartisipasi untuk mengembangkan fitofarmaka yang berkualitas dan menjadi solusi untuk berbasis alam. Tetap sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.